bisa dijelaskan Yang bagaimana sejarah penyebaran ajaran Kiai Togo pada zaman dahulu? Kalau mulai sebelumnya dengan itu kedaraan biasa akhirnya bapak sini itu desa menjadi sampai di rumah maksudnya saya nyari anu ada sampai pernah beli madrasah sama iya dan bapak sini dengan dulu itu di sini tidak ada pesantrennya masih itu daunnya Nyai. Sebelum Kiai Salwa itu pulang dari pondok daunnya, ini akan menentu yang pertama. Dari putranya yang pertama itu apa ya? Berusaha mendirikan bersama-sama untuk mendirikan yayasan madrasah itu bersama saudara-saudaranya itu. Terus Pak Amin. Selang dulunya cuma madrasah saja. Sebelum Kiai Salwa itu pulang ke tukang silwetan. Terus madrasah saja yang ada, masih belum ada pondokan. Nah, begitu Kiai Salwa sebelum pulang, nah ini mulainya sudah ada yang mondok sudah, berdatangan sudah, tapi tidak banyak. Yang pertama masih. Begitu Kiai Salwa pulang, ini tambah. Nah, santri itu pas banyak. yang berpawalnya ada yang Iya. Pulangnya di Salwa itu pesantren, santrinya tambah banyak. Terus sampai sekarang. Kalau Kiai Salwa itu tidak pernah keluar. Iya. Cuma tamu itu datang, tidak pernah keluar memang dia. Berarti untuk peran dakwah Kiai Togo terhadap masyarakat sekitar bisa dijelaskan. Ya itu cuma masyarakat itu ya kalau ada kepentingan dia datang minta saran begitu. Kalau saya kan berulangi cuma menerima cerita aja. Dengan kesukaan dengan undang kasih parkir bisa hati dirinya tidak kesukaan dia tak bisa paksa. Aku Kiai itu jam berapapun pasti terima kamu. Biarpun itu malam jam berapa. Kan kalau kamu dari jauh kan kadang ini jamnya ya. Iya. Dulu kan tidak begitu sulit untuk menemui Kiai gitu ya. Nggak sampai jam berapa itu. Kalau sekarang kan ini jaga karena ada santri ya. Dulu kan ada santri jam berapa saja silakan sudah datang ditemu sama kita jam berapa pun. Mungkin bisa dijelasin Kak silsilah dari almarhum. Oh iya, dari almarhum kita Togo. Mungkin punya ini dan silsilah aja atau pas di Togo pas elang adana Dapat cuma mungkin ibaratnya di Togo itu sebenarnya orang itu pernah dapat ibarat dan kita mau tidak tahu dicap mungkin lebih jelasnya nanti bisa sampai kita coba dia pesantren silsilah mau di uang kecil atau seminggu kan bisa dari orang yang dimakan ini dia berapa kali itu
pernah Tahu dong. Enggak yakin. Jaga itu pendatang ke sini. Ya, pendatang ya, dari desa seberang sana. Danau Ulun anu, terus nyambung wudhu dengan kalau Batak wudhunya terus lagi nah, kalau alami itu nanti andai anu lebih jelasnya kalian bisa mengenai neraka. Kalau andai ingin silsilahnya, insya Allah di pesantren, di kantor pesantren di sana aja. Kalau mbak ini kan kurang kurang mengetahui gitu. Menarang sepuh tidak pernah kemana-mana. Daun-daunnya itu, kayak rogo itu kadang tidak dimengerti sama masyarakat. Satu misal cerita sudah cerita neraka, daunnya neraka sorga yang kok seperti itu kan, kita tidak tahu sorga yang nikah seperti itu daunnya seperti itu kadang tidak dimengerti ya. Kalau kita anu kan ya jangan kok sorga ya tergantung amal kita kan gitu ya. Satu contoh, dulu saya kan masih kecil nyabis ke sana. Oh kamu? Iya mbak. Oh tadi malam kakakmu kesini. Loh, kok kakak? Sedangkan kakak saya itu ada di Sumatera. Dulu masih tidak ada telepon, untuk menghubungi kan sulit. Untuk surat pun jarang, tidak ada kabar. Itu pun sudah lama tidak ada kabar. Kakak saya itu belasan tahun. Disangkanya sudah meninggal. Sudah keluarga sini sudah tidak ada kabar lagi, sudah disangkanya meninggal, tidak ada kabar. Oh kakakmu tadi malam kesini. Itu saya, kok kakak kesini ya tadi malam. Pas memang yang didahului itu memang kadang Pak Soekarno, Pak Karno malam ada enak, Pak Karno juga di sini tadi malam. Kok orang-orang yang sudah meninggal, terus kakak saya itu datang juga kan. Mungkin sudah tidak ada kakak saya ini. Jadi saya begitu, tapi saya tidak cerita sama orang rumah, sama ibu tidak cerita. Tidak tahunya dapat beberapa bulan itu pas ada saudara yang dari Sumatera itu datang ke sini. Terus saya tanya kabarnya kakak, ada, kakakmu ada, sungguh tak ada, ada. Kalau memang ada, suruh pulang. Terus iya, selang beberapa bulan kakak pulang, sudah punya anak, bawa istri ke sini. Ternyata yang daunnya ketogo itu setelah saya gabungkan, itu kakak saya itu bermimpi ketogo ternyata di sana, di dalam bukan bermimpi, kakak itu duduk
sadar dan tidak sadar, wiritan untuk itu. Terus kok pas datang Kiai Togo itu seperti mimpi itu, dikasih amalan sama Kiai Togo. Dikasih amalan, yaitu jangan pas suatu beberapa hari setelah dikasih amalan itu kakak saya ini kan hutan di sana, pergi ke hutan, terus ketemu dengan harimau besar sekali kan, lebih tinggi dari kakak saya harimaunya itu. Terus kok ingat yang tadi malam yang dikasih Kiai Togo itu baca, terus harimaunya itu berbalik dan kakak saya itu berlari. Tidak tahunya itu setelah yang dikasih amalan itu yang bilangnya datang tadi malam kakakmu datang ke sini. Setelah dianu pada bulan itu lupa saya sudah bilang waktu seperti mimpi itu, tapi tidak sadar, antara sadar dan tidak sadar. Seperti itu daunnya Kiai Togo. Kadang kita Jadi mengerti. iya tidak mengerti ya. Oh ini kenapa nih? Nggak bisa ceramah seperti kan ceramah kan benar. Kita kadang tidak ngerti. Biar kumpul dengan keluarga sana. Ini akan sudah gini. Sudah gali gini namanya. Yang istri sana, Iya. yang Minta di sana. tempat di sana. Yang dari walaupun dia tak balik, dia di sini. Ini sudah digali gini. Maka ini yang enggak. Jalan yang bilang kita mau. Ya. Awalnya saya ya, tapi sudah mondok di Jonggong. Oh iya. Ya, di Satsan, di Jonggong. Mama Hasan, pendirinya itu Mama Hasan. Memang sebelum mondok katanya si Mama Hasan itu mengumpulkan santri. Nanti ada santri yang mondok di sini tapi tidak ngaji. Katanya, jadi tidak ngaji, cuma di sana. Ulama besar dari Jawa Timur yang berasal dari Bondowoso. Karomah Kiai Togo Ambasari dari ahli sains hingga membendung banjir. Kiai Togo Ambasari kebanyakan orang mengenal julukan Kiai satu ini bernama Ki Soliman. Ketegaran Togo Ambasari memang tidak sebesar Kiai Hasyim Asy'ari dalam perjuangan dan mempertahankan republik ini atau tidak sekuat Syekh Nawawi Al-Bantani yang diakui kemampuan sainsnya di seluruh dunia. Namun Kiai Togo Ambasari juga merupakan bangsa yang layak digugu dan ditiru menjadi panutan bagi generasi penerus. Banyak versi terkait julukan Kiai Togo Ambasari dan apa arti julukannya, namun ada riwayat yang mengatakan bahwa nama tersebut diberikan oleh gurunya, Kiai Hasan Genggong Setiawan bersama dengan mertuanya. Saat itu gurunya Kiai Hasan berkata, "Mulan setia nyamana Togo Ambasari bento buna orang soki." Selamat mulai sekarang dinamai Togo Ambasari adalah tempat pengaduan orang bodoh sok berwibawa kaya. Saat ini sosok karismatik yang penuh dengan kesederhanaan menjadi tempat pengaduan bagi masyarakat Bondowoso, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo dan sekitarnya. Alkisah kesederhanaan Kiai Togo Ambasari saat mendapatkan undangan dari Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin dalam rangka peresmian madrasahnya.
Kiai Togo Ambasari hadir bersama tokoh besar lainnya termasuk yaitu Kiai Nino, Kiai Hosnan, dan lain-lain. Dalam acara itu ratusan mata pengunjung terpaku pada tokoh ulama yang satu ini. Pasalnya dalam acara berlangsung dengan megah dan meriah dihiasi pernak-pernik itu, sosok Kiai Togo tampil dengan kesederhanaan berpakaian seperti dalam kehidupan sehari-hari. Konon setiap tamu yang sowan pada beliau sama sekali tidak diperkenankan memberikan uang, namun segenap tamu yang ingin bersedekah meletakkan uang di sela anyaman bambu, yang mana anyaman bambu pagar dinding rumah beliau. Tepat pada tanggal 27 April 1997, semua sangat bersedih dan berduka, terutama kota Bondowoso, karena alam adit ikon agama Kiai Togo Ambasari meninggal dunia kembali ke rahmatullah. Bergemuruh masyarakat Bondowoso di saat mendengar kepergiannya. Ribuan orang yang berdatangan secara bergiliran datang untuk membacakan doa sampai ke tempat makam Kiai. Kiai Togo sebelum diganti nama Saliman adalah bernama Madre yang lahir di Dusun Gedung Salak, Tangsi Wetan, Kecamatan Wonosari. Disebut Dusun Salak, konon desa tersebut dipenuhi dengan tanaman salak, terutama di daerah aliran sungai. Adapun tentang tanggal lahir beliau tidak ada data yang valid tentang keabsahan tanda lahirnya. Namun kelahirannya diperkirakan pada akhir abad 18 Masehi. Hal ini dinamakan bisa dimaklumi karena penduduk saat itu tidak banyak memperhatikan dan mencatat tanggal lahirnya. Prediksi ini tidak berarti tanpa data. Salah satunya adalah Mbah Kom Muklis, orang tua Kiai Mudaris yang merupakan teman pondok saat berada di daerah Paciran, pengarah Situbondo. Mbah Muklis berusia 125 tahun di tahun 2008 saat kematiannya. Sebelumnya memang ahli waris diprediksi saat wafatnya Kiai Togo berusia 110 tahun. Mengacu pada pertanyaan di atas, yaitu lahir sekitar tahun 1885 hingga 1890. Prediksi lain adalah menghitung jarak kelahiran putra-putra beliau saat anak ke-8 lahir pada tahun 1955. Sedangkan jiwa waktu jarak antara anak laki-laki dan anak laki-laki lainnya adalah 4 tahun. Dengan demikian masa kelahiran semua anaknya adalah 32 tahun. Jika dikalkulasi sehingga beliau menjalani rumah tangga sejak tahun 1923 dan jika pada masa perkawinannya seorang pemuda berusia 25 tahun atau lebih santri. Dengan demikianlah lahir antara tahun 1895 hingga 1956. Namun ramalan ini membutuhkan penelitian yang lebih mendalam agar bisa siap untuk suatu tujuan berdasarkan hasil tertulis dan hasil seseorang yang bersamanya. Kiai Togo Ambasari sendiri adalah alama arif billah yang tidak diragukan lagi kualitasnya. Lahir dari seorang adik bernama berpasangan dengan Sofina yang dibesarkan sebagai sosok wanita yang berkuasa. Memiliki 4 putra pertama yaitu Umbul, kedua Saifuddin, ketiga Arabia, keempat Sudin. Dan Nyai Safina dari garis silsilah ayah berasal dari desa Tegal menuju yang konon sepupu di sana nenek moyang masyarakat desa tersebut adalah Bujubida dari Pulau Garam Madura. Salah satu putra Bujurida adalah Kiai Sayo, sementara Kiai Sayo sendiri adalah kakek almarhum Kiai Togo Ambasari. Dari jalur ibu, kakek Kiai Togo adalah Bujuk Redu. Kiai Togo yang terkenal memiliki 8 anak dengan Nyai Yahya, termasuk generasi penerus di pondok pesantren. Setiap Jumat, beliau sholat Jumat di masjid yang berada di Kabupaten Mangarang di Pondok Gede. Beliau tumbuh dengan membangun ilmu aliyah tata krama sehingga membentuk dirinya sebagai pribadi yang luhur. Kiai Togo menanamkan kemandiriannya sampai melekat di dalam dirinya. Melakukan riya tanpa henti dan lelah belajar tanpa kenal waktu. Dan usia merasa tidak puas dengan ilmunya tersebut. Beliau melanjutkan pengetahuan pengembara pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Di pesantren ini yaitu belajar sekitar 10 tahun
Ada juga cerita unik tentang diri dari Kyai Togo, dimulai tidak terlepas dari adanya riado-riado yang beliau lakukan. Di antara riado yang beliau lakukan adalah puasa dan tidur. Ada cerita tatkala dengan cerita di atas, pada saat berhenti di Genggong sejak awal nyantri sampai 1 minggu tiba, dia jatuh pingsan seusai sholat Jumat. Karena tubuhnya lemas, dari sini nampak jelas dia memberikan jiwa dan raga sebelum menerima ilmu dari gurunya. Inilah akhir yang membuat dia menjadi seorang ulama riado. Yang paling unik dilakukan adalah menunggu membalikkan sandal kiai saat beliau keluar dari masjid, sehingga gurunya tidak repot-repot saat mau keluar. Hal ini dilakukan sampai akhir beliau santri di sana. Namun selesainya tidak pernah berhenti belajar. Saat di pondok Kyai Hasan Genggong dikatakan bahwa beliau selalu belajar dibanding santri lainnya yang sedang tidur. Cara beliau belajar sangat berbeda dengan cara belajar santri lainnya. Beliau bisa belajar otodidak atau tidak dan mengulangi apa yang telah didapat. Beliau belajar di kamarnya menggunakan bola lampu stalking, satu-satunya cahaya di musolanya. Cahaya menembus di sela anyaman bambu dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuannya. Beliau mengikuti pengajian di musolahnya, jadi beliau selalu mendengarkan pengajian yang diberikan gurunya lewat belakang kamarnya. Hal ini menurut perawi santri senior di sana yaitu malingnya sains, karena beliau melakukan dengan sembunyi-sembunyi di belakang pintu kamarnya. Beliau juga salah satu santri dari banyaknya santri yang menggantikan posisi Kyai Hasan dalam memberikan sebuah studi pada santri di musola saat Kyai Hasan tidak dapat mengajar di sekolah. Dari sekian banyaknya santri, Kyai Togo tidak menonjol di bidang penulisan. Hal ini terbukti sedikit. Sebuah buku yang ditulisnya bisa dikatakan tidak ada hasil melalui sentuhan penanya. Ada satu buku, satu-satunya karya hasil oleh Kyai Togo adalah manuskrip yang mengandung zikir. Buku ini bukan asli melainkan salinan dari gurunya. Namun bukan berarti ia tidak memiliki pikiran sendiri. Dengan kata lain, tipologi pemikiran yang bisa dilihat dari beliau selama hidupnya, baik dari kata-katanya maupun tidak hanya masuk akal bila tindakan orang soleh tidak didasarkan dalam kelimanya. Mengerjakan sholat Idul Fitri saat fajar memang agak mengejutkan santri waktu di pesantren saat ada pembicaraan semacam itu. Tapi bukan berarti itu terlepas dari kerangka spiritual elektualnya. Sementara itu gaya berpikir Kyai Togo itu goib. Yang bisa ditangkap dari manuskrip yang ada di atas terlihat jelas adalah mutasawuf. Yang begitu dalam manuskrip ini tersirat bahwa pantulannya sofis. Pertama, ilmu penganggaran, itulah ilmu yang membahas tuntunan dan visi hati. Kedua, ilmu ketulusan. Ketiga, ilmu ini memiliki hubungan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Menurut penuturan murid-muridnya, perbuatannya didasarkan pada ketulusan. Tanpa keyakinan, maka perbuatan itu tidak ada artinya. Begitu juga keyakinan tanpa ketulusan, bukan perbuatan, tak ternilai. Selanjutnya, menurut Kyai Togo diterjemahkan oleh Kyai mengenai manusia biasa pada umumnya, yaitu adalah manusia biasa dengan segala sifat manusia yang ada di dalam dirinya, makan, minum, menikah, bekerja, dan sebagainya. Dia juga merasakan apa yang manusia rasakan, bahkan manusia perasaan mulai dari masa kekanak-kanakan sampai akhir hayatnya, seperti rasa sakit dan kesehatan, bahagia dan sedih. Jadi beliau selama hidupnya banyak dawuh-dawuh beliau yang tidak dipahami oleh masyarakat sekitar, bahkan sama teman-teman di sekelilingnya. Jadi itu sekilas tadi sejarah Kyai Togo.
Baik teman-teman, jadi dari tadi kita udah wawancara. Nah, hasil dari wawancara yang kita dapat, ternyata Kiai Togo ini dulunya alumni Pondok Genggong. Nah, yang mana beliau emang udah dipercaya oleh Kiai untuk dijadiin santri yang biasanya jaga sandal tuh di masjid. Nah itu, makanya beliau dikasih nama Kiai Togo. Ternyata emang nama aslinya itu bukan Kiai Togo. Jadi awal mula dibangunnya pesantren ini hanya membutuhkan 10 tahun. Jadi semuanya itu bertahap. Tuh. Nah juga awal mulanya pondok pesantren ini ternyata dulunya itu dari langgar. Jadi banyak beberapa anak yang ngaji, terus sampai jadilah pesantren seperti sekarang ini. Jadi dengan antusias masyarakat di sini jadilah seperti saat ini pondoknya. Jadi lebih besar dan lebih dikenal oleh masyarakat sekitar. Ya, karena juga emang anak dari almarhum Kiai Togo ini juga baru pulang dari pesantren, dan saking antusiasnya warga sekitar juga mendukung penuh untuk mendidikan